Saya bukan ustadz, saya cuma mantan kafir alias mantan peroboh bangunan Islam. Kadangkala cerita tentang Nabi Isa dikaburkan dalam Islam. Sudah dikaburkan, ada juga ulama munafik. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan, dan kiranya ibadah dan persekutuan kita hari ini menjadi persekutuan yang berkenan di hadapan Tuhan. Teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin, dan pada video kali ini teman-teman, saya akan membahas seorang ustadz yang sudah mualaf yang kita kenal, namanya adalah Yahya Waloni, dan kali ini dia memberikan peringatan keras kepada saudara-saudara kita yang umat muslim yang selalu mengait-ngaitkan antara isi Quran dengan isi Alkitab. Nah teman-teman, mari kita simak videonya yang berikut ini. Saya bukan ustadz, saya cuma mantan kafir alias mantan peroboh bangunan Islam. Kadangkala cerita tentang Nabi Isa dikaburkan dalam Islam. Sudah dikaburkan, ada juga ulama munafik. Pertanyaan saya sekarang, kenapa ibu bapak menghubungkan Isa dengan Kristen selama ini? Siapa yang ngajar dari dulu itu? Kalau bicara Isa selalu Kristen. Kalau bicara Nabi Isa selalu Kristen. Kristen tidak ada hubungan dengan Nabi Isa. Tuhannya Kristen bukan Isa. Tuhannya Kristen adalah Yesus Kristus. Lakum dinukum waliyadin. Tuhanmu adalah Tuhanmu, Tuhanku adalah Tuhan. Salam mualaf, muslim wajib tahu, inilah perkataan Isa AS dalam kurung Yesus Kristus. Wow, saya sudah katakan, siapapun yang bawa nama Yesus, saya sebagai orang Kristen menggunakan hak jawab saya untuk meluruskan. Apakah Isa Al-Masih di dalam Al-Quran sama dengan Yesus Kristus yang dicatat di dalam Alkitab? Mari kita kaji. Pertama, perbedaan tempat kelahiran. Isa Al-Masih lahir di bawah pohon korma dan Maria melahirkan kesakitan sendirian, tidak ada yang menemani. Tetapi Yesus Kristus lahir di Bethlehem ditemani suaminya Yusuf, dan juga para gembala datang untuk menyembah Yesus. Serta Yesus diletakkan di dalam palungan, bukan di bawah pohon korma. Yang kedua, perbedaan respon malaikat. Waktu Isa Al-Masih lahir, Jibril berseru dari tempat rendah supaya Maria menggoyangkan pohon korma. Sementara ketika Yesus Kristus lahir, para malaikat memberitahukan kepada gembala bahwa hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan, Juru Selamat di kota Daud. Dan juga para malaikat menyembah Yesus Kristus. Setelah mereka selesai menyembah Yesus Kristus, mereka kembali ke surga. Yang ketiga, perbedaan waktu dikandung. Maryam memelihara farjahnya dan Allah meniupkan ke tubuhnya sehingga ia mengandung. Sementara Maria mengandung dari Roh Kudus karena kuasa Roh Kudus turun ke atasnya, atau kuasa Elohim yang Maha Tinggi menaungi Bunda Maria. Jadi Bunda Maria tidak ditiup. Keempat, perbedaan saudara. Maryam saudaranya Harun, sementara Bunda Maria saudaranya bukan Harun, karena Harun itu hidup di zaman Musa. Jaraknya Harun ke Maria itu sekitar 1450 tahun. Maria juga suku Yehuda, sementara Harun suku Lewi. Kelima, perbedaan nama. Isa Al-Masih artinya di dalam Al-Quran tidak ada. Sementara Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach artinya adalah Tuhan adalah keselamatan kita, karena memang hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Dan nama Yesus atau Yeshua itu sudah ada dinubuatkan di dalam perjanjian lama, yang artinya keselamatan. Jadi nama Yeshua sudah ada di perjanjian lama. Yang keenam, perbedaan Injil. Isa Al-Masih diberikan kitab Injil dan juga mendirikan salat, serta arti Injil juga tidak ada di dalam Al-Quran. Sementara Yesus Kristus tidak diberi kitab Injil, karena Injil artinya dalam bahasa Yunani adalah Evangelion, yang
artinya kabar baik kedatangan Mesias. Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Elohim, yaitu bahwa inilah permulaan kedatangan Yesus Kristus atau kedatangan Mesias, tentang anak Elohim itu sendiri. Jadi Injil itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, dan sebelum dia disalib dia sudah mengabarkan Injil. Artinya dia sudah memberitahukan kepada banyak orang bahwa kedatangan Mesias itu sudah datang, yaitu dirinya sendiri. Makanya dia ajarkan, bertobatlah, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia maksudnya adalah Yahweh itu sendiri yang telah turun dari surga, kamu akan mati dalam dosamu. Dan juga Injil tidak diberikan kepada Tuhan Yesus, tetapi setelah Yesus Kristus naik ke surga, dia telah memberikan kasih karunia keselamatan di atas kayu salib, maka rasul-rasul menuliskan tentang Tuhan Yesus, itulah Injil. Yesus Kristus juga tidak mendirikan salat, karena salat itu adalah ibadah dalam agama Islam, sementara Islam lahir ke abad 6 atau ke-7 ya, sementara Yesus datang ke dunia pada abad pertama. Dan juga Yesus itu mengikuti hukum Taurat dengan sempurna dan juga mengikuti tradisi Yahudi atau Yudaisme. Jadi bukan mendirikan salat ya seperti yang dibilang Isa Al-Masih mendirikan salat, yaitu Isa Al-Masih. Jadi jelas Isa Al-Masih bukan Yesus. Yang ke-7, perbedaan mukjizat. Isa Al-Masih membuat mukjizat burung dari tanah, kemudian juga membangkitkan orang mati, menyembuhkan sakit kusta atas izin Allah. Sementara Tuhan Yesus melakukan mukjizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan sakit kusta, menyembuhkan yang mata orang buta, dan lain sebagainya. Itu kuasa itu berasal dari dirinya sendiri, bukan atas izin Allah. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan itu sendiri. Kemudian juga Yesus Kristus tidak pernah membuat mukjizat burung dari tanah, karena itu mukjizat yang tidak ada faedahnya. Tetapi Yesus Kristus selalu melakukan mukjizat yang selalu ada faedahnya dan manfaatnya bagi orang lain. Yang ke-8, perbedaan kematian. Isa Al-Masih tidak disalib tapi langsung diangkat oleh Allah dan juga diserupakan oleh orang lain, dan juga mereka yang menyalib itu berselisih dan juga ragu-ragu siapa yang mereka salib. Sementara Yesus Kristus disalibkan, mati dan bangkit pada hari yang ketiga itu ditulis di keempat Injil Sinoptik. Yesus Kristus juga sudah memberitahukan 4 kali kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengalami banyak penderitaan, siksaan, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi Tuhan Yesus itu tidak mungkin berbohong. Kalau dia sudah mengucapkan kepada murid-muridnya, maka dia akan bertanggung jawab, bukan kabur dari penyaliban. Serta juga nubuatan tentang kedatangannya, kematiannya, kebangkitannya sudah banyak dituliskan di perjanjian lama, dan Tuhan pasti tidak akan bohong karena nubuatan itu digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus benar-benar disalib, dan juga orang yang menyalibnya tidak pernah merasa ragu-ragu atau berselisih. Mereka yakin yang mereka bunuh dan mereka siksa, mereka salibkan itu adalah Yesus Kristus, dan saksinya juga banyak. Dan bahkan ada 5 sejarawan yang bukan non-Kristen menuliskan bahwa Yesus pernah disalib. Yang ke-9, perbedaan kedatangan di akhir zaman. Isa Al-Masih nanti datang di hari kiamat untuk membunuh Dajjal, membunuh babi, dan juga mematahkan salib. Sementara Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali di akhir zaman untuk yang pertama, membangkitkan semua orang yang sudah mati. Kemudian sebagai hakim adil. Yang ketiga, untuk menjemput umatnya atau pengikutnya masuk ke dalam kerajaan surga. Karena dia sudah berjanji memberikan kehidupan yang kekal kepada pengikutnya, dan pengikutnya pasti tidak binasa. Yang keempat, memberikan mahkota kemuliaan atau upah kepada setiap orang yang setia kepadanya, apalagi yang sampai mati martir demi Tuhan Yesus, atau seseorang dibunuh karena Tuhan Yesus. Wah, itu mahkotanya pasti indah banget, seperti Rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya ataupun semua pengikutnya yang rela menderita atau mati karena mengikut Tuhan Yesus. Yang kelima, yaitu untuk membunuh atau menghukum iblis dan juga nabi palsu serta antek-anteknya ke dalam neraka. Karena memang hanya Tuhan Allah itu sendirilah yang berhak menghukum yang jahat dan juga memasukkan yang baik atau yang setia kepadanya ke dalam kerajaan surga. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Itu dia videonya teman-teman. Dari awal video kita sudah mendengarkan Ustadz Yahya Hawaloni yang merasa keberatan
ketika ada beberapa oknum saudara kita yang muslim, khususnya mualaf, seperti Dondetan, Menachem Ali, Agustan, Bangun Samudra, dan Ustadz Nababan, dan lain sebagainya. Nah, jadi Yaya Waloni merasa keberatan kalau Isa yang ada di dalam Al-Quran dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab dihubung-hubungkan, dicocokmologika. Dan dalam hal ini Yaya Waloni tidak setuju, karena dia berkata tadi bahwa Yesus itu adalah Tuhannya orang Kristen, sedangkan Isa itu adalah nabinya Islam. Dan itu sudah jelas mengenai perbedaan-perbedaan yang sudah disampaikan oleh seorang apologetik Kristen tadi, yaitu seorang wanita. Dia sudah menyampaikan perbedaan antara Isa yang ada dalam Al-Quran dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Jadi saya heran kenapa saudara-saudara kita yang mualaf ini, khususnya oknum-oknum ustadz, selalu ngotot mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mati, tidak pernah disalib, melainkan diserupakan. Nah, dasarnya mereka dari mana? Ya, dasarnya dari Al-Quran itu. Jadi itulah sebabnya, makanya keliru pemahaman mengenai konsep ketuhanan Yesus, karena dihubungkan dengan ayat kitab mereka untuk mendukung apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sedangkan yang dikatakan oleh Alkitab itu sendiri berbeda, tetapi mereka sedang berusaha untuk mengutip ayat Al-Quran untuk menyerang ayat Alkitab. Padahal dalam Alkitab sudah jelas mengatakan Yesus mati di atas kayu salib dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Alkitab tidak pernah menceritakan bahwa ada salah seorang yang diserupakan dengan Yesus. Tidak pernah. Kalau kita lihat dalam Lukas 24 itu, Yesus sudah jelas ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia berkata kepada murid-muridnya bahwa harus digenapi semua nubuatan-nubuatan tentang aku, baik yang ada di dalam kitab Taurat Nabi Musa maupun dalam kitab para nabi dan juga kitab Mazmur. Harus digenapi, baik itu nubuatan penderitaan Mesias, kematiannya, dan kebangkitannya. Dan tentu saja Allah tidak mungkin berbohong. Kalau dari dulu zaman para nabi Allah sudah berfirman menubuatkan bahwa akan datang Mesias, menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Kalau misalnya tiba-tiba di dalam perjanjian baru, pas zaman Yesus tiba-tiba diserupakan dengan orang lain, maka nubuatan itu dikatakan sebagai nubuatan bohong. Tetapi pada kenyataannya tidak. Nah, karena Allah menggenapi semua apa yang telah Dia katakan. Nah, jadi jelas teman-temannya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhannya Kristen yang tidak pernah diserupakan oleh siapapun. Kalau misalnya pun kita menanyakan hal ini kepada saudara-saudara kita Kristen yang ada di Arab, kita bertanya, apakah kamu meyakini bahwa Isa Al-Masih itu tidak mati? Maka dia berkata, yang saya yakini adalah Yesus yang mati. Karena orang Kristen Arab pasti yakin bahwa Yesus itu pernah mati dan Yesus itu pernah bangkit. Pasti mereka yakin itu. Kalau kita menanyakan apakah dengar Isa dan Isa itu pernah diserupakan, mereka pasti tidak percaya. Karena itu bukan keyakinan mereka. Justru mereka lebih percaya pada isi Alkitab itu sendiri. Karena hanya di dalam Alkitab ada cerita lengkap Yesus. Baik itu mulai dari nubuatannya, kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, bahkan kenaikannya ke sorga. Bahkan janjinya pun nanti akan Dia datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu sudah lengkap
tercatat dalam Alkitab. Makanya saya heran kepada para mualaf, oknum-oknum yang sudah mualaf ini, mereka selalu menyerang Kristen dengan memakai ayat-ayat mereka dan juga memakai ayat-ayat Alkitab itu sendiri untuk mencocok logika. Dalam hal ini saya setuju dengan Ustadz Yahya Waloni yang mengatakan bahwa Isa dan Yesus itu adalah berbeda. Perbedaannya tadi sudah jelas, sudah dijelaskan secara mendetail, dan kita tidak perlu ragukan lagi bahwa mereka adalah pribadi yang berbeda. Kenapa? Karena kisahnya berbeda. Jadi itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan. Dan terakhir, mari kita baca mengenai apa yang disampaikan dalam Wahyu 20 ayat 10 mengenai iblis dihukum oleh Kristus itu sendiri, oleh Tuhan itu sendiri. Di dalam Wahyu 20 ayat 10 dikatakan di situ, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jelas ya bahwa yang memberikan hukuman atas segala sesuatu itu adalah Yesus. Kenapa Yesus? Karena dia adalah hakim yang adil. Hakim itu sendiri yang berhak memberikan hukuman kepada iblis maupun kepada nabi-nabi palsu. Karena Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa kepadaku diberikan segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Dan Yesus berkata juga bahwa kepadanya diberikan kunci kerajaan maut. Jadi siapapun yang akan dimasukkan ke dalam neraka, maka semuanya ada di dalam kuasa Yesus. Ada di dalam penentuan Kristus sebagai Raja, sebagai Hakim yang adil. Itu saja yang mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.